Masih bersama di sesi terakhir Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari dan juga dari KSP Bung Ali Mohtar Ngabalin. Bung Ali, silakan dengan jawabannya. Pertama, ada moratorium sejak Januari 2021 tidak boleh ada kedatangan TKA. Lalu kemudian yang kedua soal pengangguran, kenapa tidak dimaksimalkan dari Indonesia? Bung Ahina Fathul Bari, mungkin yang beliau maksudkan itu terkait dengan moratorium pertambangan di masa pandemi. Itu memang tanggal 31 Maret, ini perlu dikasih tahu ini, tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 kemarin. Karena itulah maka memang mendapat sorotan terkait dengan kerja pertambangan seperti yang dilakukan di Konawe, kemudian di Maluku Utara. Oh, ini khusus untuk pertambangan saja yang nggak boleh? Iya, tetapi dalam posisi seperti konstruksi nggak ada masalah, misalnya begitu ya? Iya, makanya saya jelaskan, Aiman ya. Makanya saya jelaskan supaya jangan sampai publik mendapatkan informasi yang keliru terkait dengan soal konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jelas regulasinya, jelas aturannya yang dilakukan oleh pemerintah itu terkait dengan larangan mudik. Maka surat edaran nomor 8 yang dikeluarkan oleh Satuan Penanganan COVID-19, begitu juga tadi saya sebutkan, karena kita bicara tentang warga negara asing yang datang ke Indonesia. Bung Ngabalin, mohon maaf karena waktunya pendek, saya harus singkat karena nanti saya akan berikan kesempatan juga kepada Bung Fathul Bari. Jadi yang dimaksudkan ini, yang datang kemarin itu tertangkap kamera, kemudian viral, itu bukan di sektor pertambangan tapi di sektor konstruksi dan tidak melanggar aturan keimigrasian, dokumen-dokumen terkait dengan penanganan COVID. Makanya tadi saya bilang, kalau ahli Fathul Bari menyebutkan tentang tingkat konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah, itu kan tuduhannya artinya bahwa pemerintah tidak konsisten dengan telah mengeluarkannya moratorium tadi. Padahal moratorium itu adalah terkait dengan moratorium pertambangan. Kalau sekiranya beliau bisa menunjukkan apa yang dimaksudkan itu. Kemudian yang kedua, mengenai tenaga kerja. Jangan lupa dan jangan sekali-sekali lupa, ini perlu dikasih tahu kepada publik bahwa yang datang itu bukan jumlahnya 100, 200, 300, sampai 500 orang. Tapi yang didatangkan itu adalah mereka yang benar-benar punya expert dalam bidang yang memang dibutuhkan terkait dengan proyek-proyek nasional strategis. Proyek-proyek vital, proyek-proyek yang memakan tingkat konsekuensi kerawanan kerja yang sangat tinggi dengan keahlian yang tinggi. Anda mau mengatakan bahwa bukan pekerja kasar, begitu ya? Saya mau katakan seperti itu. Makanya ada yang disebut dengan target kesepakatan pemerintah tentang transfer teknologi, transfer knowledge, dan transfer keterampilan. Itu yang harus ditekankan supaya jangan publik mendapatkan informasi yang... Silakan Bung Fathul. Ya, salah satu. Pertama, ini konsistensi kebijakan terkait dengan pelarangan mudik. Jadi bagaimana masyarakat dilarang, dibatasi, tetapi ternyata publik diperlihatkan, dan ini diperlihatkan juga karena adanya citizen journalism ya, dari masyarakat gitu yang menunjukkan datangnya tenaga kerja asing. Maksudnya gimana nih? Kalau nggak ada citizen journalism nggak kelihatan gitu? Ya, kalau publik tidak menyoroti mungkin juga nggak kelihatan gitu. Terus yang kedua, tadi konsep bahwa 1 Januari itu terkait dengan permohonan tenaga kerja asing baru, itu semuanya. Dan nanti seharusnya pemerintah bisa menjelaskan apakah ini perpanjangan atau yang baru. Tentu kalau yang baru tidak boleh. Nah, kalau perpanjangan ini di aspek apa? Dan perlu dijelaskan tadi terkait dengan PSN ini, proyek strategis nasional pun juga dijelaskan dong apakah ini memang sangat dibutuhkan saat ini, pos apa saja, apakah tidak mampu kita untuk memenuhi tenaga kerja itu. Dan itu mungkin perlu mendapatkan. Saya berikan kesempatan sedikit saja kepada Bung Ali Mohtar Ngabalin karena waktu sudah habis. Apakah tidak mampu Indonesia untuk kalangan menengah atas, pekerjaan yang butuh skill menengah atas, tidakkah mampu? Pahamlah. Kalau sudah dibilang transfer teknologi, transfer knowledge, transfer keterampilan, itu artinya apa? Artinya mereka yang datang itu adalah memiliki tenaga yang punya expert dalam bidang yang memang tidak bisa kita lakukan. Udah deh, tidak usah kita tutupi. Itu jujur itu, Aiman. Haruskah kalau mesti kita harus uraikan satu-satu? Apakah sebegitu pemilihnya kemampuan yang satu-satu? Gimana Bung Fathul? Anda mau nanya di bidang apa begitu yang tidak mampu? Jelaskan karena publik perlu tahu kenapa. Saya kasih satu contoh nih. Saya kasih satu contoh, Bung Aiman. Oke, baik.
hal tersebut. Itu kan Satu contoh apa, Bung Ali Mukhtar? gitu. Pengeboran seling yang dilakukan di LLNG dari ketinggian 4.620 ketinggian itu dengan melakukan pengeboran. Itu Siapa dimanfaatkan yang bisa melakukan itu dengan Dia teknologi datang yang tinggi? dan itu. Yang teknologi tinggi yang bisa lakukan siapa? Yang di LLNG yang 2.867 kedalaman air laut. Siapa Di yang saat bisa pelarangan melakukan mudik pengeboran itu? dijelaskan kemarin yang datang itu untuk apa saja? Apakah itu juga perpanjangan? Oke, baik. Mereka yang Apakah itu termasuk melakukan data itu atau bidang tidak? Itu yang lakukan. Itu menjadi pertanyaan. Begitu juga yang ada di Freeport. Begitu juga yang ada di LNG Bentuni. Hmm. Emang kita bisa lakukan itu? Ya, ini Makanya ada dalam bahasa perjanjian laut kerja itu ada yang Iya, pertanyaan Bung Ngabalin, apakah kemarin yang kedatangan itu terkait dengan pekerjaan itu? saya pastikan iya, Oke, baik. resmi. Baik, baik. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin dari kantor staf Presiden dan juga Bung Fathul Bari dari Partai Keadilan Sejahtera Wasekjen. Terima kasih. Tentu ini bisa memunculkan sebuah diskusi lagi di lain waktu kita akan sambung. Terima kasih Bapak-bapak. Oke. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.